Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, berjumpa kembali dengan Ibu Ulfa. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini ya. Nah, hari ini kita masih belajar secara daring ya. Untuk itu dimohon untuk anak-anak dalam mengikuti pelajaran nanti untuk menjaga ketenangannya. Jika ada anak-anak yang ingin keluar, maksudnya ingin ke belakang, nanti izin dulu ya. Kemudian silahkan siapkan alat tulis kalian seperti buku tulis, pensil, untuk mencatat apabila nanti menemukan hal-hal penting saat belajar berlangsung. Baik, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran kelima. Nah, adapun pembelajaran yang akan kita latih hari ini adalah yang pertama, nanti kita akan menyusun pesan moral dari sebuah dongeng. Yang kedua, akan memerankan tokoh dalam dongeng Anak Gembala dan Serigala. Jadi nanti anak-anak akan bermain peran. Itu melanjutkan yang kemarin. Kemudian kita akan menyebutkan contoh apa saja sikap-sikap baik itu. Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kemanfaatan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membaca dan memerankan dongeng Anak Gembala dan Serigala. Masih ingat tidak cerita itu anak-anak? Coba bagaimana ceritanya? Ya, betul sekali. Jadi dongeng itu menceritakan seorang anak gembala. Anak gembala itu berbohong atas keberadaan serigala. Lalu orang-orang tidak mempercayai lagi anak gembala itu. Nah, sikap baik apa coba yang kalian dapat dari cerita itu? Ya, betul. Sikap tolong menolongnya orang-orang sekitar terhadap anak gembala. Inilah sikap baik yang perlu kita lakukan, yaitu membantu kepada sesama. Namun jangan contoh yang itu apa anak gembalanya. Kan karena anak gembala itu berbohong sehingga apa? Merugikan dirinya sendiri saat dia membutuhkan bantuan, malah tidak ada yang peduli. Maka dari itu anak-anak, pentingnya kita bersikap atau berbuat baik. Berbuat baik itu adalah hal yang harus kita lakukan. Ya. Nah, pada pertemuan kemarin kita bermain peran dibawakan oleh kelompok siapa Mas Rizky ya kemarin ya. Nah, pada pertemuan kemarin penampilan dari kelompok Mas Rizky sudah bagus ya, intonasinya sudah jelas. Kemudian gerak-gerik yang ditunjukkan sudah jelas. Oke, sekarang untuk kelompok yang belum maju, dipersilahkan untuk bermain perannya. Sekarang yang belum kelompoknya Mbak Susi ya?
Ya, silakan Mbak Susi. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Susi. Terima kasih Mbak Susi. Ya, sudah baik ya untuk bermain perannya. Baik, anak-anak, dari cerita dongeng tadi, Ibu bagi banyak sekali kata-kata. Nah, coba sekarang kalian susun kata-kata ini. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah? Baik. Siapa yang ingin menunjukkan jawabannya? Rizky? Baik, coba apa Rizky jawabannya? Pembohong, iya. Tidak akan dipercaya lagi. Walaupun mereka berkata benar. Ya, betul sekali. Nilai 100 untuk Mas Rizky. Jadi, kata-kata ini jika kita susun menjadi pembohong tidak akan dipercaya lagi walaupun mereka berkata benar. Nah, inilah anak-anak pentingnya kita itu bersikap baik. Ketika kita bersikap baik, maka suatu ketika orang lain akan berbuat baik juga pada kita. Di sini siapa yang suka bersikap baik? Ya, semuanya suka ya. Bagus. Coba aku tanya, siapa tadi yang dalam dalam dongeng tadi siapakah tokoh yang berbohong? Betul sekali. Si anak gembala. Dari sini kita jadi tahu cara menemukan pesan moral itu. Lihatlah karakter dari tokoh utamanya. Tadi pada akhir cerita dongeng itu sudah jelas ya anak gembala itu berbohong. Pada akhirnya orang-orang tidak percaya lagi. Nah, bisa kita jadikan pesan moral, bisa kita ambil pesan moralnya, yaitu pembohong tidak akan dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Nah, ini anak-anak itu membagi contoh-contoh sikap baik. Yang pertama adalah coba dibaca. Apa ini? Memberi makan kepada yang membutuhkan. Terus yang kedua, apa ini bacanya? Berbagi bekal makanan kepada teman. Betul sekali. Terus yang ketiga, apa bacanya? Menggalang dana untuk korban bencana. Nah, ini adalah contoh sikap baik. Tahu kan anak-anak? Bersikap baik itu atau menolong bersama itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Coba masih ingat tidak bunyi sila kedua Pancasila itu apa? Ya, betul sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Rantai. Nah, betul sekali. Nah, anak-anak kita mendiskusikan sikap-sikap baik apa yang telah kalian lakukan ya. Sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan dan juga sikap-sikap baik yang teman kalian lakukan. Nah, Ibu akan bagi kelompok untuk mengerjakan ini. Ya, oke, dipersilahkan. Untuk Mas Rizky berkelompok dengan Mas Fari. Mbak Susi berkelompok dengan Mbak Siti. Dan Rifki berkelompok dengan Mbak Titi. Silahkan ya.
Ada yang sudah menemukan jawabannya? Ya, apa jawabannya? Oh ya, menolong teman yang terjatuh. Bagus. Kemudian, betul. Menjenguk teman yang sedang sakit. Ya, itu bisa. Berbagi makanan dengan teman. Ya, membantu orang tua. Betul. Terus, ya, rajin beribadah. Terus, sopan kepada orang tua. Sopan kepada guru. Ya, tepat. Selalu menghargai pendapatku. Ya, bagus. Tidak membeda-bedakan teman. Ya, betul. Terima kasih, Mas Rizky. Nilai 100 untuk Mas Rizky lagi. Nah, jadi anak-anak, bersikap baik tadi adalah merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Lakukanlah hal baik, ya. Pernah tidak kalian itu merasakan senang ketika dibantu oleh orang lain? Nah, itulah anak-anak pentingnya kita bersikap baik. Ketika kita bersikap baik, maka orang yang kita bantu dengan sikap baik itu juga akan merasakan senang. Begitu juga kelak besok kita juga akan dibantu lagi sama orang. Nah, ternyata kita sudah di penghujung pembelajaran anak-anak. Kita lakukan refleksi ya. Dari kegiatan tadi, apa saja yang sudah kita lakukan? Ya, betul. Satu, bermain peran. Yang kedua, menyusun kata-kata menjadi sebuah pesan moral. Terus yang terakhir, menyebutkan sikap-sikap baik yang dilakukan di sekitar kita. Bagaimana yang kalian suka? Bermain peran? Ya, sip. Terus yang ketiga, sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari? Coba apa, Mbak Siti? Ya, bersikap baik kepada sesama. Bagus. Baik, anak-anak, kesimpulan hari ini adalah yang pertama, kita sudah menyusun pesan moral. Pesan moral itu selalu mengajarkan kebaikan kepada kita. Ya. Kemudian, cara menentukan pesan moral itu bisa kita lihat dari karakter utamanya. Tokoh utamanya kita perhatikan sampai akhir cerita. Setelah itu, kita jadi bisa menentukan ternyata pesan moralnya adalah ini. Contohnya tadi ya. Kemudian kita sudah belajar bersikap baik adalah hal yang harus kita lakukan. Nah, anak-anak, silahkan kalian merapikan tempat belajar kalian. Kemudian silahkan setelah ini kalian mengerjakan tugas evaluasi yang sudah ibu buat. Ya, kalian boleh bertanya kepada orang tua, kakak, dan orang-orang di rumah. Oh, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.